Karena kebetulan kita sering memeriksa juga seorang terperiksa yang tingkat pendidikannya mohon maaf rendah. Jadi rendah. SD aja tidak lulus seperti itu. Oke. Siap. Tapi yang kelima orang ini termasuk orang pandai. Siap. Oke. Artinya akurasi pemeriksaan saudara itu sangat mempengaruhi ya. Akurasi tingkat pemeriksaannya itu kira-kira menurutnya lebih dari 93% itu tadi. Siap. Ya. Untuk ambang bawah 93%. Ya, kan. Siap. Ambang bawah 93. Siap. Jadi karena mereka ini orang pinter, pasti lebih dari 93 hasilnya ya. Mohon izin Bapak, jadi untuk akurasi ini itu dipengaruhi oleh pemeriksa. Semakin pemeriksa ini ekspor, semakin jam terbangnya tinggi, semakin banyak yang diperiksa, maka akurasi ini bisa naik seperti itu, Bapak. Nah, hasil pemeriksaan ahli terkait kelima orang ini itu berapa persen? Berapa persen maksudnya? Berapa persen dari hasil dari ambang batas yang 93 ini? Tidak bisa ditentukan, Bapak. Tidak bisa ditentukan. Siap. Tadi saudara menggunakan metode scoringnya. Siap. Hand score. Metode scoring atau penilaian ketika dilakukan poligraf terhadap para terdakwa ya. Siap. Nah, terhadap kelima terdakwa ini menunjukkan skor berapa? Bermacam-macam, Bapak. Anda bisa sebutkan untuk terdakwa Sambo berapa? Kasih keluar aja hasilnya. Ada atau tidak? Ada ya. Bisa disebutkan? Mohon izin untuk Bapak FS nilai totalnya minus 8. Berapa? 8. 8. Minus 8. Minus 8. Siap. Kalau terdakwa Putri? Dibantu Pak, pegangin mic-nya supaya lebih cepat. Mohon izin minus 25 Bapak. Minus? 25. 25. Siap. Kalau terdakwa kuat? Sudah di terdakwa. Untuk saudara kuat kita lakukan 2 kali pemeriksaan Bapak. 2 kali melakukan pemeriksaan. Hasilnya? Yang pertama adalah plus. Ini kan hasil jadi ya. Yang pertama adalah minus 9 dan yang kedua adalah minus 9, yang pertama minus 9, yang kedua adalah minus 13. Minus 13. Yang pertama plus, yang kedua minus. Kasih jelas. Yang pertama plus 9. Plus 9. Siap. Yang kedua minus 13. Minus 13. Untuk terdakwa Riki. Untuk terdakwa Riki
kita lakukan 2 kali juga Bapak. Dilakukan 2 kali juga. Yang pertama plus 11. plus 11. Yang kedua plus 19. plus 19. Siap. Untuk terdakwa itu di atas Richard Eliezer. Untuk terdakwa Richard plus 13. Plus 13. 1 kali apa 2 kali? 1 kali. 1 kali. Siap. Dari scoring yang Anda sebutkan tadi, itu menunjukkan kasih apa? Apakah bohong atau jujur atau apa itu? Antara bohong dan jujur apa itu? Mohon izin untuk hasil plus berarti mengindikasikan seorang terperiksa NDI. NDI, no deception indicated. Artinya apa itu? Tidak terindikasi berbohong. Tidak terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Sambo apa? Terindikasinya apa? Minus. Siap. Minus. Siap. Kalau minus apa? Terindikasi berbohong. Terindikasi. Siap. Sebutin aja besar. Tidak apa-apa, kamu ahli kok. Siap. Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Putri. Terindikasi berbohong. Siap. Kalau terdakwa Kuat. Terdakwa Kuat jujur dan terindikasi berbohong. Oh, abu-abu dia, jujur dan terindikasi berbohong. Jadi mohon izin untuk saudara Kuat Ma'ruf kita lakukan 2 pemeriksaan dengan isu yang berbeda, Bapak. 2 pemeriksaan dengan isu yang berbeda. Siap. Artinya 2 pertanyaan yang 2 berbeda pertanyaan, ya. Siap. Nah, kalau pertanyaan yang pertama indikasinya apa? Jujur. Jujur. Apa pertanyaannya? Yang jujur itu. Untuk saudara Kuat, pertanyaan relevannya adalah apakah kamu memergoki persetubuhan Ibu Putri dengan Joshua? Apa jawaban dia? Jujur. Jujur. Siap. Oh, berarti dia memergoki. Tidak. Tidak memergoki. Oke. Karena berarti tidak melihat dia. Siap. Oke. Kalau indikasi kedua, apa pertanyaannya? Untuk indikasi kedua untuk saudara Kuat yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 September adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Apa jawabannya? Jawabannya saudara Kuat tidak. Nah, itu Terus indikasi. Hasilnya Indikasinya apa? Bohong apa? Berbohong. Bohong. Kalau untuk terdakwa siapa namanya? Ricky. Untuk saudara Ricky pertanyaannya sama seperti saudara Kuat Ma'ruf dan hasilnya dua-duanya jujur. Hasilnya dua-duanya jujur. Siap. Apa pertanyaannya yang dia jujur itu? Yang pertama adalah berkaitan dengan saudara Ricky. Apakah seseorang menyuruhmu mengambil senjata api Joshua? Kemudian untuk pemeriksaan yang kedua adalah apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? Yang menyuruh mengambil senjata itu indikasinya apa? Jujur. Jujur. Berarti ada yang menyuruh dia? Tidak. Tidak menyuruh Jadi dia. jawaban tidaknya ini jawaban jujur. Jawaban jujur. Kalau misalnya yang kedua, apakah kamu melihat Pak Sambo menembak Joshua? apa jawabannya? Jujur. Jujur. Siap. Berarti Pak Sambo menembak? Berarti Ricky tidak melihat Pak Sambo menembak. Oh, Ricky Siap. tidak melihat Pak Sambo menembak. Oke. Biar kamu yang jelaskan. Saya ini kan bertanya. Siap. Itu siapa namanya terdakwa? Richard Eliezer. Siap. Saya kan cuma mutar pertanyaan. Kau yang jelaskan yang benar. Kamu ahlinya kok. RE, bagaimana? Siap. Untuk saudara Richard, pertanyaannya apakah kamu memberikan keterangan palsu bahwa kamu menembak tubuh Joshua? Saudara Richard menjawab tidak. Jawaban Richard ini tidaknya ini jujur. Jujur dia. Siap. Memang Richard ini menembak Joshua. Menembak Joshua. Siap. Cuma itu? Cuma itu. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Dari poligraf ya. Siap. Saudara tadi kan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa orang terdakwa ini ya. Siap. Baik ke Pak FS, Bu PT dan Pak Ma'ruf sama Mas Riki ini. Ya kan? Siap. Nah,
pertanyaan itu, ya kan, untuk menyimpulkan tadi ada yang berbohong, ada yang jujur, itu dasarnya saudara yang melakukan analisis sendiri, kemudian muncul pertanyaan itu, atau berdasarkan permintaan dari penyidik? Untuk isu yang akan dilakukan pemeriksaan dari penyidik, Bapak. Isu pertanyaan. Sehingga dibatasi yang tadi ya, cuma 2 tadi. Siap. Nah, kalau saudara sendiri untuk level keahlian untuk dapat memeriksa ini apa ininya? Jaminan sertifikasinya apa? Apakah ada sejenis sertifikasi atau bagaimana? Sebagai poligraf. Saya tersertifikasi. Kebetulan saya di tahun 2011 dan di tahun 2013 itu melaksanakan pelatihan pemeriksa poligraf di Malaysia. Jadi Malaysia, sertifikasi ya? saya dikeluarkan oleh Akademi Poligraf Malaysia. Akademi Poligraf Malaysia. Siap. Itu sudah menjadi bagian daripada lisensi tadi ya? Siap. Untuk kalian ya. Siap. Baik, terima kasih untuk 2 ahli yang telah menjelaskan pada hari ini. Cukup ya mulia. Baik, kepada penasihat hukum, masing-masing penasihat hukum kami berikan waktu 15 menit